DPRD Kota Semarang mendorong adanya evaluasi terhadap kebijakan opsen pajak kendaraan bermotor, PKB, yang dinilai memberatkan masyarakat. Wakil Ketua DPRD, Suharsono mengatakan, menerima aspirasi tersebut setelah berkeliling ke sejumlah kecamatan dan kelurahan di Kota Semarang. Suharsono mengatakan, dalam beberapa waktu terakhir banyak keluhan masyarakat terkait kenaikan signifikan pada PKB akibat penerapan opsen. Meski masyarakat ingin taat pajak, menurutnya kebijakan tersebut harus tetap mempertimbangkan kemampuan ekonomi warga. Jadi kan persoalannya memang saya sudah muter di banyak kecamatan dan kelurahan adanya aspirasi masyarakat bahwa option PKB pajak kendaraan bermotor itu kenaikannya signifikan, sehingga mereka itu mengeluhkan adanya kenaikan yang sangat besar itu. Ya masyarakat tentu ingin mereka taat pajak, tetapi di sisi yang lain jangan sampai memberatkan begitu. Nah, karena option ini ada di dua perda provinsi tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dan perda Kota Semarang, tetapi perda Kota Semarang ini ya sifatnya turunan saja dari provinsi. Angka dan pembagian semuanya di provinsi. Ya, kita mendorong supaya karena sudah banyak masyarakat yang memberi masukan, option ini harus ada evaluasi. Ya, Pak Gubernur tentu kan ini dalam hal ini Pak Gubernur, karena bagaimanapun ngerti masyarakat itu urusan pajak itu di Kota Semarang, padahal yang memayungi pajak PKB dan BPNKB itu adalah perda provinsi. Ya, harapan kita ada evaluasi sehingga tidak mengurangi angka, tetapi tidak mengurangi angka target pendapatan, tapi di sisi yang lain ada intensifikasi untuk semangat untuk melakukan pemungutan kepada wajib pajak kan. Karena rata-rata memang masyarakat itu memang PKB itu pasti paling besar kan, satu rumah ada yang memiliki 2, 3 bahkan 5 kendaraan, tetapi piye carane 5 kendaraan itu biar semuanya membayar pajak begitu kan. Nah itu kemarin kan juga ada kawan pajak, ada option itu membagi memang membagi pendapatan pajak saja. Yang dua adalah membagi tugas pemerintah kota itu turut melakukan penagihan melalui kelurahan, melalui RT dan RW itu memiliki peran untuk melakukan penagihan pajak. Artinya mungkin tidak perlu dihapuskan tapi diturunkan atau seperti apa? Jadi gini, undang-undang perda pajak daerah dan retribusi daerah itu turunan dari Undang-Undang 1 tahun 2022 kan, perimbangan keuangan pemerintah daerah dan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Turunan dari itu memang ada angka-angka maksimal yang dicantumkan, tetapi biasanya kita sih menghitung tingkat kemampuan dari masyarakat dan angka psikologis, angka sosial dan ekonomi yang ada di masyarakat. Ya. PBB itu taruhlah ya di dalam Undang-Undang 1 2022 itu kan pengali NJOP dikali maksimal 0,5 di dalam undang-undang. Ya, tetapi misalkan di Kota Semarang itu NJOP dikali hanya 0,3. Ya, kita sebenarnya dinamika menentukan antara 0,2 0,3 itu pasti pansus memang cukup panjang, akhirnya sudah disepakati 0,3, tetapi dengan pesanan bahwa tidak ada kenaikan PBB, kenaikan pajak pembayaran pajak masyarakat ya, maksudnya wajib pajak yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, contohnya begitu. Kalau di PKB juga saya kira juga sama ya, undang-undangnya juga mencantumkan ada nilai maksimal, tetapi dari provinsi saya yakin juga tidak diambil yang maksimal, diambil tengah-tengah.